Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke seri video kita di mana kita berbincang-bincang di atas sofa ini yang sangat nyaman. Saya Nadine dan saya Ratu, dan pada episode kali ini kita akan membicarakan fenomena di kehidupan nyata yang membuktikan bahwa Allah itu nyata, guys. Nah, aku pengen berenang deh. pengen berenang. Aku kayak lagi kangen berenang gitu loh, gak tau kenapa, kayak pengen kayak air seger-seger kayak Yang jebur panas. gitu. Hah? Yang ada panas-panasnya juga. Itu mah episode sebelumnya ya. Oh, iya. Jangan sebut lagi, udah selesai. Kayak Yang dingin, cool down. di samudra nggak sih? Takut sih. Takut. Nah, Takut ngomong ada tentang hiu. laut atau air lah ya, kan Iya. kamu takut sama laut, weird. Tapi kita kan memiliki banyak sekali lautan, dan salah satunya adalah samudra yang terdiri dari berapa samudra? Ada Pasifik, ada Atlantik, Betul. ada 3 apa 7 lagi, gak tau deh. Berapa sih? Aku kurang tahu. Kamu harus jelasin, makanya aku kurang tahu. Iya, jadi yang paling besar dan juga samudra yang melewati Indonesia juga itu samudra Pasifik. Kalau misalnya samudra Atlantik mah di Amerika ya, tapi kita juga ada samudra Hindia apa itu? Ya itulah. Ya itu samudra. Tapi itu, intinya kedua samudra yang kamu tadi bilang tadi kebetulan banget itu merupakan samudra terbesar dari samudra yang lainnya. Gitu. Nah, pastinya lautan-lautan di atau samudra-samudra di bumi ini pasti bakal jatuh dong. Iya Kan? Karena nama-nama doang kan itu kan, tapi iya, betul sekali. cuman teritori kan. Iya, teritori, cuman terpisah sama apa ya, lempeng mungkin, Iya. atau kayak saya tidak mengerti ya. Tapi pertemuan antara samudra sama samudra ini you would think that bakal nyatu, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat perbatasan antara samudra Pasifik dan juga samudra Atlantik, mereka tuh tidak menyatu. Iya. Kamu pernah lihat nggak sih video yang dua lautan gitu tapi mereka tuh beda warna? Jadi tuh nanti kita coba pasang fotonya di sini. iya. Kalau misalnya ada ya. Ini Kalau kayak bisa agak aneh gitu. Kalau bisa edit. Nah, banyak banget orang yang udah ngeliat ya video dimana ada di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudra. Kalau misalnya dua samudra ini, Pasifik dan Atlantik, dia tuh nggak nyambung, nggak bersatu gitu loh terlihatnya. Gimana sih maksudnya? Yang Jadi kayak ada nyambung garis sih, gitu. iya ada garis gitu. Jadi tuh berbeda. Oke, aku pernah lihat deh. Iya. Dia kayak ada satu lebih gelap, satu lebih terang Betul. dikit Jadi yang satu gitu. agak kayak hijau-hijau gitu, terus yang satunya kayak deep blue gitu. Nah, ini kenapa kita ngomongin tentang ini? Karena ini merupakan salah satu fenomena dalam dunia kita yang wow banget sih. Karena kalau misalnya di episode yang terakhir kita nggak bisa ngelihat lah ya, kan di dalam lautan yang dalam dulu gitu harus. Kalau ini tuh di atas ya, di surface level lah ya. Nah ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena secara saintifik ya, kedua samudra ini memiliki arus yang berbeda, yang satu ke timur dan yang satu ke barat gitu. Dan fenomena ini juga dijelaskan di Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran ada bro. Wow, semua itu ada di Al-Quran. Yoi. Jangan aku bisa ketemu jodoh aku lewat Quran. Cut. Overthinking. Ya, jadi fenomena laut yang tidak menyatu ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, which is low-key one of my favorites, ayat 19 sampai 21, yang mengatakan atau diartikan sebagai dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Jadi udah dijelaskan walaupun tidak secara secara eksplisit kalau misalnya kayak Samudra Pasifik sama Samudra Atlantik yang ditemukan tapi memiliki batas. Iya, udah disebut ada batasnya kan, kita tinggal cari ya yang samudra yang mana gitu. Jadi sebenarnya udah dijelasin kalau misalnya ada gitu, dan bisa dijelasin kalau misalnya peristiwa ini tuh mirip seperti kalau misalnya kita melihat sungai-sungai yang mengalir dari atas gunung kemudian ke lautan. Nah, yang sungai-sungai ini kan airnya tawar kan. Terus kalau misalnya kita masuk ke lautan itu jadinya asin. Gitu. Jadi jadi perbedaan kadar juga. Jadi walaupun sebenarnya sama-sama air, itu ada perbedaan masanya atau semacam density-nya gitu lah ya. Jadi yang satunya kalau nggak salah Samudra Pasifik itu banyak sedimen, kalau misalnya yang Atlantik itu lebih banyak garamnya gitu loh, jadi lebih asin. Yang satu banyak tanah, yang satu banyak asin. Gitu kali ya. Banyak garam. Yes. Tapi itu keren sih. Karena ini satu hal yang aku belum sempat bahas di video sebelumnya. Kadang-kadang tuh kita mikir kayak hal-hal yang berhubungan dengan surat-surat atau agama Islam itu hal yang tidak bisa dicampur dengan sains gitu. Tapi iya, hal itu tuh kedua hal yang nyambung gitu ya. Allah dan Al-Quran is like the why things happen, dan sainsnya tuh ya how-nya gitu, bagaimana cara hal itu terjadi gitu. Ya kita tahu hal itu terjadi karena Allah yang menciptakan, karena ya udah ada buktinya gitu, ada di dalam Al-Quran. Dan again, lama sebelum kita mengetahui hal ini gitu. Dan itu juga hal yang bisa berkaitan dengan sains gitu. Jadi aku suka aja gitu. Tapi bikin mikir gak sih kenapa orang-orang tuh sangat lalai dalam mengingat kalau misalnya Allah tuh yang bikin itu. Karena ya walaupun udah dibuktikan gitu lah ya, udah di-mention di Al-Quran kalau misalnya Allah melakukan ini, tapi manusia tuh masih aja lalai dalam melihat bahwa itu sebenarnya buatan sang pencipta, yaitu Allah. Karena manusia tuh cuma hanya pengen, kadang-kadang beberapa manusia hanya pengen melihat tuh logisnya aja gitu. Ini terjadi karena ini ada ini, makanya ini kejadian gitu. Oke, udah gitu, kayak 1+1+2 gitu. Tapi kan kayak ada batasnya dan ada yang menciptakan kan. Gak mungkin kayak tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mereka kayak bentrok gitu. Kayak Big Bang Theory itu kayak dan gitu kan ada samudra juga. Samudra dari mana? Kayak air tuh terbuatnya dari mana? Kan atom tuh dari mana? Kenapa tiba-tiba semuanya kecil banget gitu? Ya ada gitu. Tiba-tiba hampa, tiba-tiba ada. Itu kan nggak make sense. Itu bukan hal yang bisa diiniin sains gitu. Jadi kita tuh memang harus menjadi orang yang lebih terbuka pemikirannya dan melihat gitu loh, kayak kita bisa melihat kayak sekeliling kita, kayak wah dunia kita tuh kayak keren banget gitu, kayak fenomena di sekitar kita tuh keren banget, dan kita tahu bahwa segala suatu hal yang terjadi itu ya karena Allah yang menciptakan gitu. Kayak keindahan ini tuh ya Allah yang menciptakan. Kayak agak sedih juga sih kalau misalnya kita mengingat ada orang-orang mengingat kalau misalnya orang-orang itu gak menyadari hal itu. Walaupun punya open mind gitu. Walaupun sebenarnya hampir semua sih. Pokoknya fenomena-fenomena yang lebih banyak dari yang udah kita bicarakan itu udah disampaikan di Al-Quran, tapi masih aja orang-orang tuh kayak apa sih? Ini kan logika, ini kan sains. Nggak mungkin, itu kan bisa dibikin sama manusia kayak kayasa gitu. I take in comfort the fact that kayak keindahan di dunia ini tuh kayak Allah kasih buat kita gitu. Karena kayak no matter kita itu bagaimana sebagai orang, Allah tuh maha penyayang dan dia ingin memberikan keindahan ini untuk kita gitu. Makanya kita sebagai
umat muslim ya kita harus menghargainya dan menghargai Allah yang telah menciptakannya. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi ya gitu deh. Ya. Kayaknya Tapi kamu untuk mau kesana nggak? kemana? Kalau kamu lihat langsung mau nggak yang samudra itu? Ya mau aja sih, karena Mau. kayak keren aja nggak sih? Ya. Tapi Soalnya- aku naik kapal ya, aku nggak mau nyelam. Ya aku juga nggak mau nyelam, itu agak sangat dalam ya. Dan apalagi Aku penasaran kalau berenang dari sebelah ke sebelah gitu loh. Ngerti gak sih? ngerti sih. Kayak ada Tapi, rasa bedanya gitu loh. Kalau nggak salah perbedaan ada batasnya itu juga karena ada perbedaan suhu. Jadi Atlantik kan dari utara ya, terus habis itu kalau Pasifik tuh di selatan. Ya. Jadi yang selatan tuh pasti lebih panas daripada yang di utara. Jadi perbedaan gitu deh. Jadi kayak aku Kayak agak ganti takut. keran shower gitu loh. Kayak dingin ke sana hangat gitu. Bolak-balik kayak dingin hangat gitu. Seru aja kan kita berimajinasi. Iya, boleh. Berarti kan kita menghargai ciptaan Allah. Allah, Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah, Masya Allah. Nah, kayaknya udah ya selesai ya episode ini. Jadi kita sudahi episode ini yang membicarakan tentang laut yang tidak bisa menyatu ya, Betul. menjadi bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan fenomena alam yang ada di dunia ini. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang pergantian siang dan Siang dan malam. malam. Stay tune buat episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.